Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita jumpa kembali. Tentunya di channel yang sama, channel pecinta salawat, yang mana menyuguhkan berbagai macam informasi yang kreatif, inovatif, edukatif. Dan tentunya ini semuanya dukungan pemirsa ya, agar channel kami untuk senantiasa tetap eksis, tetap berkembang, baik, maju. Dan alhamdulillah para pemirsa, pada kali ini kita akan bincang-bincang santai dengan tentunya tidak asing lagi ya. Beliau adalah orang yang sudah berkompeten di dalam bidangnya, yaitu bidang dakwah. Kita sapa dulu pemirsa. Kita sapa bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, okay. Ustadz Hanafi. Sehat malam Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Ustadz Hanafi, pemirsa, Ustadz Hanafi ini beliau adalah orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan aktivitas, khususnya dalam dunia dakwah. Kita coba bincang-bincang santai dengan beliau seputar ya dunia dakwah. Ya mudah-mudahan ini menjadi informasi yang luar biasa dan ya sangat inspiratif buat kita semuanya. Coba langsung saja untuk menyingkat waktu, Ustadz Hanafi, dalam hal dakwah Ustadz Hanafi ya, kita tahu bahwasanya ada istilahnya itu metode dakwah gitu Ustadz ya. Ustadz Hanafi bagaimana sih, bisa ceritakan sedikit masalah yaitu tadi metode dakwah yang ya mungkin bisa dari pengalaman Ustadz Hanafi ataupun selama ini Ustadz Hanafi di dalam media dakwah ini seperti apa, yang metode yang paling tepat pengetahuan Ustadz Hanafi. Monggo Ustadz Hanafi. Ya, Pak Isa, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan pertanyaan yang semestinya saya yang harus menjawabnya. Ini adalah sebuah sharing ya pemirsa. Jadi bukan berarti saya pribadi ini yang paling pandai dalam dan paling layak untuk bisa menjawab pertanyaan dari guru saya, dosen saya, namun lebih kepada sharing pengalaman di lapangan. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam berdakwah itu tentunya Pak Isa, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dalam al-suci Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila akhir ayat. Jadi Pak Isa, metode dakwah di dalam Al-Quran yang barusan kami sampaikan itu bahwasanya metode dakwah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dengan hikmah, dengan sikap, dengan hikmah Sesuatu memberikan yang contoh hikmah. yang baik ya, kepada orang, maka ini yang dimaksud dengan hikmah. Jadi percuma kalau kita ini mendakwai orang, namun tatkala kepribadian kita, sikap kita tidak mencerminkan apa yang kita sampaikan kepada orang yang kita dakwahi, maka mereka akan menghiraukan, bahkan akan mengejek kita. Yang kedua adalah wal mau'izatul hasanah. Berarti harus memberi tauladan ya. Harus memberikan tauladan. Betul. Yang kedua adalah wal mau'izatul hasanah, memberikan pelajaran yang baik, berkata yang baik, lemah lembut dan sebagainya. Berarti mohon maaf Ustadz Hanafi ya, ada dalam Al-Quran itu dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya kan? Sungguh dalam diri Rasulullah ya ada teladan yang baik. Jadi kenapa Rasulullah dikatakan uswatun hasanah? Jadi tepat sekali bahwasanya
tidak akan pernah mungkin Rasulullah itu berdakwah diterima oleh masyarakat tatkala Rasulullah ini tidak memiliki kepribadian yang baik. Ya, Masya Allah. Maka kepribadian baik ini adalah bagian dari salah satu kunci, salah satu resep suksesnya kita dalam berdakwah. Masya Allah, luar biasa pemirsa, Masya Allah. Dan metode yang kedua itu adalah wal mau'izatul hasanah. Ini memberikan ucapan perkataan yang baik. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mendawai orang tatkala perkataan kita kasar melukai perasaan seseorang. Jadi di dalam hadis itu kan ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan orang Muslim itu apa? Al Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seperti itu, Ustaz. Jadi yang dikatakan orang Muslim itu adalah orang yang apabila Muslim yang lainnya ya selamat dari gangguan lesannya dan gangguan dari tangannya ya. Seperti itu, Ustaz. Kalau melihat, ya mohon maaf Ustaz Hanafi ya, kalau melihat konteksnya kalimat tersebut sangat sederhana, Ustaz. Menjadi orang Muslim itu yang penting, yang lainnya tidak terganggu dengan mulutnya, tidak terganggu dengan tangan-tangannya yang menyakiti orang lain. Kelihatannya mudah, Ustaz Hanafi. Bahasa umumnya itu sopan santun. Masya Allah, tata krama, ya betul. Jadi orang yang punya perangai yang ramah, santun, halim ya. Siapapun orang itu, baik anak-anak, remaja, dewasa, siapapun orangnya pasti akan merasa nyaman, tertarik dengan yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya sehebat apapun sebuah itu kebenaran, tapi kalau cara menyampaikannya ini dengan jalan yang nggak benar ya, itu jadinya juga nggak nyaman ya, nggak mengena gitu ya, Ustaz Hanafi ya. Jadi orang itu butuh kenyamanan dalam komunikasi, interaksi. Ya. Tidak harus orang itu harus punya titel yang tinggi, Pak Isa. Iya. Ya ilmu harus ini ya, Hanafi harus mengikuti sejalan maknanya. Maksudnya ilmu dengan akhlak ini harus sejalan ya. Seperti itu karena ilmu itu kan sebagai landasan dasar untuk memahami kita ya kan. Lalu dengan ilmu itu misalnya belajar mengenai bab akhlak, pasal-pasal akhlak. Nah ini ya kita aplikasikan dalam kehidupan tidak bisa dinafikan juga ilmu itu bagian dari modal utama. Ilmu juga harus sejalan dengan ketika orang itu semakin tinggi ilmunya maka dia juga harus bisa seperti halnya padi, Pak Isa. Semakin padi itu berisi maka dia akan menunduk ya itu. Artinya dalam sebuah hadis dikatakan tawadhu, salinglah kalian Anda pasor ya, tawadhu, saling bertawaduklah kalian, hatta la yabqa ahadun ala ahadin, sehingga kalian tidak menganggap dirimu itu merasa paling hebat di antara sekian banyak orang-orang di sekitar Anda. Seperti itu. Itu pesan Rasulullah. Iya Ustaz Hanafi. Jadi sudah berapa tadi Ustaz Hanafi? 2 ya? Baru dua ya. Ada 3 yang terakhir. Jadi kalau berdebat ada ketidaksepemahaman utamanya mohon maaf Aisyah, kita ini banyak antar kaum muslimin satu dengan yang lainnya beda paham sedikit, sudah kita berdebat dan kita bertikai gara-gara suatu hal yang tidak penting untuk bisa diperlukan. Iya, betul. Yang mestinya itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Iya, betul. Bisa seperti kita ini, Pak Isa, janduman bahasa orang Surabaya. Bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama, ngomong dengan baik. Namun ketika tidak bisa menerapkan jadi berbeda. Kita berbeda pendapat sedikit tidak boleh kita mengorbankan ukhuwah atau persaudaraan. Iya betul. Ya memang betul Ustaz Hanafi ya. Kalau kita berdebat yang tentang apapun itu termasuk di dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwasanya itu min asrati sya'ah. Min asrati sya'ah di antara tanda-tanda alamat hari kiamat Ustaz Hanafi.
senang berdebat yang tidak sia-sia ya, dengan beda paham itu aja sudah luar biasa perdebatannya ya. Padahal Allah itu Allah menciptakan syu'uban wa qabaila lita'arafu ya kan, ayatnya seperti itu Al-Qur'annya ya, untuk saling menghargai, saling mengenal lita'arafu, saling berbuat baik, itu masalah Nabi ya. Nggih, Ustadz Hanafi, itu tadi diantara sekelumit ya metode dakwah yang selama ini mungkin ya, itu masih sedikit Ustadz Hanafi ya, karena kita waktunya ini sangat pendek ya. Langsung aja pada sesi kedua ini, lalu bagaimana Ustadz Hanafi ya metode dakwah yang mengena di masyarakat langsung itu seperti apa Ustadz Hanafi? Kalau misalnya Ustadz Hanafi mencermati ya, mohon maaf Ustadz Hanafi ya, ini dalam semacam penilaian saya, pengamatan saya di masyarakat. Kalau metode dakwah sekarang ini hanya cuma, mohon maaf Ustadz Hanafi, bil mau'idati saja, tapi orang bahasa kampungnya itu gini Ustadz Hanafi, santapan jasmani rohani, itu loh Mas Hanafi, santapan rohani dengan dakwah itu ya, lalu jasmani ya, ini kebutuhan makan minum masyarakat sekarang itu kurang pribun. Ustadz Hanafi, istilah pentingnya kita itu mengenal atau mengetahui segmen dakwah kita. Gitu ya, berarti. Jadi kalau kita itu berdakwah di komunitas, di segmen masyarakat yang dimana mereka itu tidak butuh saja terhadap mau'idul hasanah, namun mereka itu tadi panjenengan mengatakan apa? Santapan rohani, jasmaninya utamanya itu lemah, maka ini juga akan menjadi masalah. Kita datang, kita berdakwah, kita ndawuhi orang-orang yang mohon maaf dalam hal ini mereka yang saat itu kita dakwahi, mereka sedang yang dibutuhkan adalah makan, perutnya lapar. Apapun yang kita sampaikan maka tidak akan bisa diterima oleh mereka. Karena apa? Karena yang mereka butuhkan saat itu adalah perut yang kenyang. Perut yang lapar tidak akan bisa mencerna yang namanya mau'idul hasanah. Betul ya. Maka di sini yang disebut yang perlu dan yang penting dalam berdakwah itu harus ada yang namanya jihadul mal. Oh iya betul ya, jihadul mal ya. Siapa ini ya? Kita yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin kurang bisa berdakwah dalam mau'idul hasanah, bisa juga kita berdakwah lewat harta yang dimiliki kita. Jadi seorang pendakwah itu memang harus pemahamannya luas Mas Hanafi ya. Pemahaman masalah geografis, sosiologis ya, lalu keadaan yang mengupdate ya, situasi lingkungan ini kan butuh pengalaman ya, butuh disiplin ilmu Ustadz Hanafi ya. Masyarakat ini didakwahi dengan mau'idhah, padahal yang mereka butuhkan itu Allah ya, makan yang cukup ya, lalu bagaimana pembiayaan mereka, pendidikan anak-anak sekolah mereka, tentunya ini pembangun itu Pak Hanafi ya. Itu termasuk bagian dari dakwahnya seperti itu. Ya pemirsa, kita ya lanjut bincang-bincang dengan Ustadz Hanafi. Ustadz Hanafi, kira-kira Ustadz Hanafi ya, ini tentunya di lapangan, di dalam berdakwah ini Ustadz Hanafi sudah, saya yakin ya, mumpuni ya. Lalu bagaimana Ustadz ya, metode dakwah atau teknik metode dakwah ya di lapangan itu bentuknya seperti apa Ustadz, yang setidaknya ini Ustadz bisa ada sebuah interaksi sosial ataupun ada interaksi semacam ekonomi ya, gimana Ustadz ya, bisa menceritakan sedikit Ustadz teknik ya di lapangan di dalam berdakwah ini seperti apa? Jadi begini Pak Esa, penerapan dakwah di lapangan itu ternyata terkadang kita tidak menguasai. Tidak bisa dinafikan bahwasanya
berdakwah memang perlu skill yang khusus, perlu skill khusus bagi seorang para pendakwah. Karena kan berdakwah itu tidak hanya tadi kita mendakwahi dengan mau'idhatul hasanah, dengan kata-kata Kata-kata baik, saja, dengan ya, ilmu agama, ceramah agama. Namun lebih dari itu, kebutuhan dakwah itu ternyata di lapangan banyak orang yang kita dakwahi, sedangkan mereka tidak butuh terhadap wejangan mau'idhatul hasanah dari kita. Apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan adalah ketika mereka perutnya lapar, maka kita berdakwah lewat apa? Memberikan makan kepada mereka. Itu luar biasa kata Nabi, artinya mengaplikasikan ya ini perbuatan yang baik, saling tolong menolong itu langsung action gitu loh kata Nabi ya. Iya, jadi dakwah tidak semata-mata teori pemahaman agama kepada mereka, tapi apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, itu yang luar biasa kata Nabi. Dan terkadang ini apa ya, diabaikan Dilupakan. atau bahkan dilupakan oleh kita ini. Waduh, ya mohon maaf usaha Nabi, kadang bahasa pojok kampung ya, mohon maaf ada kasar ya. Ya santapan jasmaninya ini yang penting ini ya, seperti itu ya. Ya betul Ustaz ya. Perutnya lapar, kalau kita berikan nasihat, kita wejangi, nggak akan pernah masuk mereka perutnya lapar. Apa yang harus kita lakukan? Berikan mereka itu makan, atau berikan agar supaya mereka itu perutnya tidak lapar. Begitu juga dengan demikian Pak Iza. Jadi tatkala kita berdakwah dengan orang yang mohon maaf, saat itu orang yang kita dakwahi mereka itu tidak bekerja. Mereka itu mohon maaf, mereka itu miskin, tidak punya pekerjaan. Apa yang kita lakukan? Apa kita mendakwahi dengan mau'idhatul hasanah, dengan ceramah agama? Oke, itu iya, tapi tidak melulu seperti itu. Yang paling penting adalah yang mereka butuhkan itu apa? Pekerjaan. Maka disinilah kita berdakwah lewat apa? Menunjang, mensupport mereka agar supaya mereka bisa mandiri dalam ekonomi. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Ya memang betul juga ya kalau misalnya kita melihat menilik sejarah Rasulullah dulu ya, ketika pertama kali di Medina itu, yang awal itu ternyata itu yang di action Rasulullah itu kalau coba dibuka sejarah ya Rasulullah itu yang dibuka itu apa? Berdagang, pasar itu. Iya memang ya, ini pemirsa apa ya, sebagai pencerahan bagi kita semuanya, bincang-bincang sekelumit ini ternyata poinnya itu dan tidak bisa dinafikan juga Mbak Isa. Tidak bisa dinafikan juga bahwasanya 10 dari para sahabat yang senantiasa mendampingi Rasulullah, mereka adalah para pengusaha. Masya Allah, iya. Sehingga kesuksesan dalam dakwah itu adalah ya ekonomi yang kuat ya. Jadi intinya Islam kuat, ekonomi kuat ya. Begitu. Masya Allah, betul ya. Selain itu Mbak Isa, kita ini hidup di zaman mungkin Pak Isa dengan saya, atau mungkin 10 tahun atau 5 tahun di bawah saya berbeda Pak Isa. Masya Allah. Lahir di tahun 2000 itu di mana makan kaum milenial. Sekarang ini apa Pak Isa ya? Saya lupa ini. Iya betul memang. Jadi berdakwahnya kepada teman-teman atau anak seusia mereka tidak seperti berdakwah di zamannya Pak Isa, di zamannya saya. Maka tampilan-tampilan, cara penyampaian, kemasannya itu harus juga kita mengikuti perubahan zaman. Ya Allah. Jadi kita mendekati, mohon maaf teman-teman yang biasanya ya di jalan, yang bahasanya kasar. Ya. Tidak serta-merta kita, mohon maaf Pak Isa, saya itu terbiasa pakai sarung, pakai peci, mendekati mereka. Kita mendekati mereka, maka mereka lari Pak Isa. Iya betul. Kita tidak bisa seperti itu. Maka apa yang kita apa yang harus kita lakukan, apa yang skill apa yang harus kita punya agar supaya kita bisa diterima atau bisa orang tersebut atau anak tersebut tidak menjauh dari dakwah yang kita lakukan. Iya. Ya sedikit menambahkan apa dan Nabi ya. Metode dakwah ini, teknik metode dakwah di lapangan ini juga termasuk para dai, termasuk juga terlibat para pengusaha, termasuk Insya Allah iya pemerintah ini juga betul-betul ya terlibat juga di dalam apa
Itu mensinergikan dakwah ya, bagaimana akhlakul karimah di tengah masyarakat ya, sebuah apa ya, tatanan masyarakat yang madani istilahnya gitu ya Ustaz Hanafi ya. Dari Pemerintah. sabda Nabi itu kan begini Pak Isa. Iya, Ini iya. insya Allah kita semuanya hafal. Iya, iya, iya. Ini sesuai dengan sabda Nabi Pak Isa, Hmm. man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Fa Oh, illam yastati fa itu. bilisani, Hmm. fa illam yastati fa biqalbi. Dzalika adhaful iman. Jadi yang pertama itu adalah ketika kita melihat sebuah kemungkaran, maka yang paling kuat untuk mencegah itu apa? Dengan tangan, atau yang bisa Ya. dimaknai adalah Ya. kekuatan atau pemerintah di sini. Pemerintah turun ya. Jadi, pemerintah. Pemerintah itu punya kewajiban nomor 1 dalam memerangi sebuah kemungkaran. Masya Allah. Jadi misalkan Pak Isa, contoh beberapa tahun yang lalu di kota kita Pak Isa, Surabaya, Iya. bagaimana tempat prostitusi yang terbesar bahkan di Asia Tenggara Iya, katanya, iya. itu dari tahun ke tahun dengan demo 1, 2, 3, Iya, iya. 4 sampai puluhan demo. Enggak. Apakah Nggak cool ya? berhasil? Apakah goal? Iya, enggak gitu. Mengapa di tempat yang tempat prostitusi itu sampai kemarin bisa tertutup? Karena apa? Karena disinilah kekuatan pemerintah itu. Campur tangan Campur pemerintah ya. tangannya pemerintah itu turun langsung. sangat Dominan ya. dominan untuk bisa Betul. memperbaiki masyarakat. Apalagi masyarakat kita ini sebenarnya nur tuh Ustaz Hanafi ya. Kebijakan pemerintah itu loh ya. Kalau misalnya kebijakan yang betul-betul ya sinergi ya, betul-betul bisa membawa kemanfaatan bagi umat itu. Ya nur memang sekali. dalam kehidupan bernegara itu ada pro kontra. Iya, iya betul. Namun yang terpenting adalah utamanya kita juga perlu kita sampaikan kepada wakil-wakil kita di parlemen atau mungkin Wakil pemimpin rakyat kita, ya, wakil rakyat pemimpin ya. kita bahwasanya luar biasa tatkala panjenengan para wakil rakyat atau kepala negara atau kepala kabupaten, kota dan sebagainya ketika turut campur dalam andil berdakwah lewat parlemen, lewat pemerintahan, maka insyaallah peran panjenengan itu semuanya itu bisa membawa dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baldatun thayyibatun. Sehingga yang Walaupun ghafur ya. Nggih. Ustadz Hanafi, ini berbincang-bincang ini ya mungkin akan kita sambung di sesi berikutnya Ustadz ya Hanafi ya. Ya, karena mengingat waktu kita terbatas. Kesimpulannya dalam teknik berdakwah ini, jadi dalam berdakwah itu para pelaku dakwah itu memang perlu mempelajari atau tidak hanya mengikuti dalam berdakwah, kita perlu belajar tentang bagaimana skill dalam berdakwah. Dan berdakwah itu tidak serta-merta kita ini mempelajarinya di hanya di bangku pendidikan, namun terkadang kita perlu terjun di lapangan sehingga kita mengerti betul kebutuhan umat yang dimana kita sendiri pelaku dakwah. Sehingga dalam berdakwah kita nantinya bisa mengenah tepat sasaran ya. mengenah dan tepat sasaran. Oh iya betul. Termasuk campur tangan juga dari pihak-pihak lain ya, seorang pengusaha ataupun ya kuat ekonominya itu Ustadz Hanafi ya. Jadi dalam berdakwah juga tidak serta-merta kita harus menguasai skill berbicara, komunikasi dan sebagainya, namun ada keterlibatan pihak lain ya. Pihak lain, misalkan katakanlah seorang pendakwah itu tidak serta-merta dia pandai berbicara, namun dia pun dituntut untuk bisa seperti para sahabat memberikan contoh ya, menjadi tidak hanya sekedar memberikan contoh, namun mereka juga harus mereka harus punya pelaku langsung ya. Mereka juga punya kemanfaatan dalam masalah ekonomi, termasuk mereka ketika mereka menjabat di pemerintahan, mereka pun bisa dikatakan seorang pendakwah tatkala mereka mampu mengubah masyarakatnya atau yang dipimpinnya ke arah lebih baik ya. Ya dengan menggunakan
dengan menggunakan kekuasaannya, kekuasaannya dengan tersebut. hartanya Dengan seperti itu. hartanya. Yang ketiga, Pak Ustaz Nabi tadi keterlibatan pemerintah juga ya. Keterlibatan pemerintah itu Iya. sangat diperlukan sekali. Iya. Ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi bincang-bincang santai kami seputar metode dakwah dan teknik-teknik dakwah yang ada di lapangan ya. Oh ya, sebagai penutup Pak Yesa, Nah, gimana Ustaz? maaf tadi ada yang kelewatan bahwasanya Iya. pelaku dakwah itu tidak serta merta mereka yang punya titel ustad, mereka yang punya titel kiai, Iya. mereka yang punya titel habaib dan lain sebagainya. Namun pelaku dakwah itu tidak dibatasi oleh usia, tidak Oh. dibatasi oleh sebuah titel. Ya. Kita sebagai seorang muslimah adalah Kewajiban kita punya ya. kewajiban Iya, iya. berdakwah, bisa memberikan manfaat kepada umat atau saudara-saudara kita. Betul. Sesuai dengan ayat suci Al-Qur'an itu, Nabi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Insyaallah seperti itu. Kuntum khaira ummah. Ya, kalian semuanya itu sebaik-baik umat. Yang dikatakan sebaik-baik umat itu seperti apa ya? Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf ya, yang mengajak-ngajak kebaikan ya. Watanhauna 'anil munkar dan yang mencegah dari hal-hal yang mungkar ya. Karena kita semuanya adalah khalifatul ard ya. Nggih, pripun Ustaz Hanafi? Sampun? Kayaknya sudah cukup. Oh, nggih, Insyaallah alhamdulillah kita akan cukup. sambung di Sambung pertemuan. kembali ya di pertemuan yang akan datang. Ya, para pemirsa, itulah tadi bincang-bincang santai kami dengan Ustaz Hanafi. Nah, tentunya yang telah saya sampaikan tadi ya, mengenai metode dakwah dan teknik dalam berdakwah. Nah, mudah-mudahan ada guna manfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, Ustaz Hanafi matur suwun nggih. Nah, jumpa kita nggih. Sami-sami Pak Isa. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, pemirsa sekalian, terima kasih atas ikut serta dalam menikmati bincang-bincang kami. Kita tutup sampai di sini pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.